Oke, mohon maaf sebelumnya Pak Samzaini dan Iya. para kanda-kanda pemateri semuanya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa akan ada disconnecting dan connecting kembali. Baik, yang lainnya udah ada semua kah? Pak Samzaini bisa dilanjut lagi pemaparannya, silakan. Ya, oke, saya lanjutkan kembali. Walaupun tadi terputus. Iya. Jadi yang pertama bahwa saya ulangi, dampak untuk corona secara positif itu yang pertama saya ulangi adalah mengubah secara mendasar tatanan pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu. Kemudian efisiensi untuk teknologi menjadi pilihan dari perubahan peningkatan mutu. Dengan kata lain, yang tadinya rasio guru dengan siswa, kalau yang selama ini terbatas 36 dalam satu ruangan, sekarang tak terbatas. Tentu dampak negatif seperti pulsa data dan seterusnya, cerita lain lagi. Ini bercerita masalah dampak untuk corona secara pendidikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian mendekatkan hubungan guru tadi seperti yang saya sampaikan. Yang keempat, memperkuat guru untuk membuat RPP sesuai dengan kebutuhan. Selama ini pembuatan rencana program pembelajaran dari seorang guru kadangkala hanya di waktu normal. Nah, saat ini dituntut guru itu membuat RPP secara praktis, kemudian mampu melakukan pembuatan RPP tadi untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini itu dari yang sudah terlihat kan materinya? Belum ada, Le. Aduh, Belum ada. kenapa ini? Ya, sambil saya lanjut nanti ya. Silakan. Jadi, ini sudah boleh kelihatan. Alhamdulillah. Ya, jadi Mohon maaf. next. Ya, next cut. Terus, ya, itu tadi dampak-dampak untuk corona tadi. Jadi pandemi adalah momentum yang pertama untuk melakukan hal-hal besar dan mendasar bagi pendidikan. Nah, ini momentum ini apa? Kita selama ini dibuat bahwa kita harus memasuki era 4.0. Bahkan di negara-negara lainnya sudah memasuki era 5.0. Nah, dengan adanya pandemi, ini sebenarnya secara tidak langsung sudah kita melakukan percepatan untuk era 4.0 tadi itu, 4.0 itu. Itu sebelum pandemi itu hanya hayalan saja bagi beberapa atau sebagian besar pendidik maupun insan pendidikan yang ada di tanah air. Tetapi dengan adanya mempercepat yang namanya era 4.0, ya kan? Selama ini kan itu hanya miliknya kaum milenial. Kalau dia memesan yang namanya makanan, memesan yang namanya ya berupa hal-hal yang praktis bagi mereka, itu biasanya dilakukan oleh kaum milenial. Namun saat ini ternyata tidak lagi berfungsi hanya sebatas itu, ya kan? Jadi untuk momentum ini untuk melakukan hal-hal besar yang mendasar bagi pendidikan. Nah, yang lalu masih dalam perdebatan itu yang namanya pembelajaran jarak jauh. Tapi ketika setelah pandemi, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima. Nah, sekarang setelah pandemi berlalu, ini sekedar menormalkan praktis sekolah tidaklah cukup. Maksudnya praktek-praktek untuk di sekolah itu tidak cukup. Jadi hanya menormalkan dan seterusnya. Justru disinilah momentumnya untuk mengubah atau mendesain gitu, sistem pendidikan secara mendasar. Harusnya ini dijadikan momentum. Apa? Ada yang salah mungkin di era yang lalu, saat ini harus memikirkan untuk paradigma melakukan desain besar untuk merubah sistem pendidikan secara mendasar. Nah, ini kalau pendidikan secara umum bukan hanya menaikkan angka partisipasi
aktif kita atau APM supaya dikatakan bahwa pendidikan hebat, tetapi melakukan perubahan secara menyeluruh, baik itu kurikulum sekolah, baik itu dominasi kontennya maupun remodeling sistem pembelajarannya. Sekali lagi, kualitas pendidikan itu tidak akan dapat menggantikan peran guru. Nah, jadi sekali lagi bahwa momentum pandemi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, bahwa untuk pandemi harus kita pintar mencari peluang dan melihat sebuah tantangan ini sebagai untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Next, Mirsa. Ya. Ya, di next dulu, Mirsa. Ya, ini adalah untuk ya. Terus kemudian apa PJJ tadi itu, pembelajaran jarak jauh. Kita ingat tanggal 16 Maret itu sampai sekarang itu melakukan PJJ. Nah, tentunya pembelajaran jarak jauh yang lalu sebelum tanggal 13 Juli, ya kan? Itu bisa dikatakan masih acak. Seperti yang dikatakan Adinda dari Gorontalo Jeffrin tadi, ya kan? Itu ternyata ketika sebelum adanya pandemik ini, kan semua orang tidak akan menyangka seperti itu. Maka dengan mendadak adanya PJJ, kemudian kita mencoba tanggal 13 Juli kemarin dengan tahun pelajaran 2020-2021, itu kita menghendaki yang namanya pembelajaran jarak jauh yang berkualitas. Ya, itu yang kita harapkan. Next, Mirza. Ya, saya kira nanti kita bisa saling share. Nah, apa situasi ketika mendadak pembelajaran jarak jauh? Wah, ini panik, terkejut, ya kan? Belum lagi orang sudah kelabakan, isu di mana-mana, kemudian ratusan, bahkan setiap hari kita dipaksa untuk melihat yang namanya dampak dari corona itu. Semua ketakutan, boro-boro mau pergi ke sekolah, mau pergi kemana-mana pun sudah ketakutan. Maka konsep PJJ yang selama ini diperdebatkan, itu harus diadopsi secara terpaksa. Ya, terpaksa dalam tanda kutip maksud saya. Selama ini kan orang mengatakan, wah tidak bagus itu namanya pembelajaran jarak jauh dan seterusnya. Masih sangat minim. Yang namanya pembelajaran jarak jauh, hampir tidak ada yang melakukan. Sama dengan sekarang ini dampaknya. Kapan kita bisa bertemu yang namanya dari Gorontalo, dari Malang, dari Toli-Toli mau ketemu, ya kan? Tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang ini pun kita sudah lakukan sebenarnya. Maka yang tadinya diperdebatkan, maka sekarang secara tidak sadar sudah dinikmati, sudah terasa dampak positifnya. Nah, itu situasi saat ini. Nah, pada saat yang lalu itu, wah terkejut, panik, pokoknya tidak ada yang mau keluar rumah dan seterusnya. Kemudian improvisasinya acak, guru masih terbatas, apalagi yang masih katakanlah sudah umur-umur 50-an ke atas, yang tidak pernah melek gaptek, yang tidak pernah melek yang namanya teknologi, itu masih susah untuk melakukan sebuah adaptasi. Bahkan guru-guru yang masih relatif lebih muda itu yang biasanya bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Ini pada saat itu. Pokoknya ada yang sudah bagus, kacau pokoknya pada saat itu. Itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu memang harus fakta seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika mendadak kemarin itu mulai dari bulan Maret sampai di bulan Juni. Itu hasil belajar sambil praktek. Maksudnya bagaimana? Guru tadi belajar juga, kemudian praktek. Saya sendiri pada saat melakukan pembelajaran, melakukan materi seperti ini awal, saya bingung pakai Zoom itu seperti apa. Saya bingung ya bagaimana. Tetapi mau tidak mau ketika kita belajar sambil praktek, begitu ceritanya. Nah, begitu juga pada saat saya membawakan webinar melalui yang namanya YouTube, webinar melalui YouTube, menggunakan aplikasi OBS. Itu 3 hari 3 malam saya belajar OBS itu bagaimana cara memberikan pembelajaran secara aktif melalui daring pada saat itu. Tetapi ketika itu dipaksa seseorang untuk tahu, nyatanya kan bisa seperti itu. Yang pokok kita jangan merasa nyaman di zona yang aman. Kita harus mau untuk
melakukan sebuah perubahan. Nah, kemudian berikutnya, hasil belajar praktik tadi mulai mengurangi rasa kepanikan dan menerima keniscayaan yang terjadi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dirasakan. Yang seperti saya sampaikan tadi. Tidak ada itu yang siap secara 100% yang seperti disampaikan tadi itu. Tidak ada. Tetapi dengan kita mau belajar, kemudian mau melakukan adaptasi dengan keadaan, ternyata bisa. Oke. Berikut, Mirza. Next lagi. Iya. Ya, next lagi. Itu untuk situasi ketika mendadak dari pandemi. Ya, yang kemarin itu bulan Maret sampai bulan Juni. Ya. Next lagi. Lanjut ke bawah lagi. Ya, terus. Ya. Kemudian harapan di tahun ke atas satu slide ke atas. Iya. Sudah. Ke atas. Oke. Lewat. Ah, ini. Oke, ini. Yang pertama harapan di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, harusnya perencanaan matang. Pendidik itu harus dibekali atau membekali. Siapa yang dibekali? Ya, guru. Yang membekali siapa? Ya, secara tugas dan tanggung jawab pemerintah dong. Ya, kan gitu. Secara tugas dan tanggung jawab yang membekali dirinya, guru itu harusnya pemerintah. Harus dibekali, berarti mandiri. Nah, itu. Aspek pedagogik yang benar dalam merancang model pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ilmu pendidikan yang dimiliki. Nah, ini. Kebanyakan saya melihat di medsos-medsos, selalu guru yang disalahkan. Ini saya tidak bisa terima 100%. Kenapa? Karena persoalan yang disampaikan tadi bahwa ini pada saat di kuliah, di bangku kuliah, ataupun kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini tidak pernah menyentuh yang namanya pembelajaran jarak jauh. Guru itu tiba-tiba langsung diperhadapkan, kemudian harus bisa. Nah, olehnya tidak boleh dikatakan bahwa wah guru hanya memberikan materi-materi memberatkan siswa. Bisa jadi, tetapi jangan fokus bahwa itu kesalahan tunggal. Bahwa ini banyak berdampak ke yang lainnya. Tentunya saat ini tahun pelajaran harus dibekali. Maka sekarang sudah banyak marak ini. Setiap sekolah, setiap satuan pendidikan, itu melakukan metodologi pembelajaran jarak jauh melalui lokakarya, workshop, webinar, dan seterusnya. Itu sudah banyak. Nah, tergantung lagi kesiapan teman-teman guru untuk menyiapkan kemampuan dan kapasitas dirinya secara maksimal. Nah, berikutnya penerapannya harus konsisten. Gitu. Konsisten ini artinya jangan angat-angat tai ayam. Tidak boleh ketika masa pandemi, wah betul-betul kita luar biasa, tetapi setelah itu hilang. Tidak boleh seperti itu. Harus diterapkan secara konsisten, sehingga peserta didik dapat memperoleh manfaat sebaik-baiknya dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang lebih penting adalah evaluasi pembelajaran jarak jauh ini secara berkala. Jadi, dari waktu ke waktu, agar supaya ada perbaikan-perbaikan. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengevaluasi? Nah, ini kan harus ada sebuah alat ukur yang jelas dan kemudian untuk dilakukan evaluasi. Tapi yang paling penting sebelum mengevaluasi, apakah sudah diberikan kepada guru itu cara-cara untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Harusnya dihadirkan di sini itu adalah dari pihak Dinas Pendidikan maupun dari pemerintah daerah setempat, agar supaya ditanyakan ke mereka yang berwenang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan guru-guru secara maksimal. Ya, kan ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan memiliki otoritas kepada guru-guru di daerah. Oke, next, Mirza. Oke, next. Lanjut. Slide berikut. Ya, masih 3 slide lagi tuh, tidak banyak. Nah. Ya, terus. Nah, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Ya. Kemudian perencanaan keberhasilan, jadi tergantung kepada perencanaan, penerapan, dan evaluasi tadi. Jadi program pembelajaran jarak jauh tadi, indikasi untuk keberhasilannya, pertama adalah perencanaannya, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan yang seperti apa? Tidak boleh lagi seorang guru
mengatakan bagaimana pembelajaran jarak jauh, berarti indikasinya tidak berhasil itu. Jadi kalau ada pendidik yang bertanya, bagaimana itu pembelajaran jarak jauh? Bingung saya, Le. Nah, berarti indikasi bahwa belum berhasil. Penerapannya, kalau masih banyak juga yang kemudian menyampaikan tugas, kemudian setelah itu mengumpulkan tugas, hanya itu yang dipahami, berarti itu belum berhasil. Setelah dievaluasi, ternyata lebih banyak guru yang tidak melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, maka itu indikasi tidak berhasil. Gitu. Sebentar, ke atas dulu, belum selesai. Pola tugas guru, orang tua, dan masyarakat. Pertama, pola pikirnya harus dirubah dulu ini. Terima kenyataan itu. Pola pembelajaran tak akan seperti yang dulu. Kita mau ngomel panjang pendek, ya kan, bahwa bagian tidak setuju itu bagian kecil. Dari survei yang kita lakukan, orang tua itu lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju. Jadi kalau ada orang tua yang di medsos mengatakan kami tidak setuju, ya bisa saja, tapi Anda komunitasnya sedikit. Nah, tentu secara demokrasi ya, yang sedikit mengikut yang banyak. Mana yang lebih banyak? Seperti itu. Jadi ini di alam demokrasi, karena semua keputusan ada konsekuensinya. Tidak melakukan pembelajaran, melakukan tatap muka di sekolah, dibully lagi itu pengambil kebijakan. Pemerintah dibully lagi. Ya kan? Pasti. Wah, kenapa ini pemerintah tidak mengutamakan kesehatan anak? Pasti begitu. Nah, ketika saat ini dilakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh, ada lagi yang bilang, "Oh, kenapa mal dibuka, pasar dibuka, ya kan? Tempat piknik dibuka, tapi sekolah kenapa ditutup?" Nah, jadi yang namanya masyarakat ini apa saja yang dilakukan, apa saja yang diputuskan oleh pemerintah, pastilah pro dan kontra. Tetapi sekali lagi, tentu kita harus berpikir bahwa keputusan yang diambil pemerintah saat ini adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Kenapa pasar tidak ditutup? Itu karena bukan anak-anak, sudah dewasa. Ente ke pasar silahkan, tapi kalau ke sekolah, nah ini kan, tentu ada dampak negatifnya. Tetapi utama yang sekarang adalah kesehatan dulu dan keselamatan. Kemudian perilaku. Nah, selama ini selalu setiap keliru anak siswa, selalu guru yang menjadi sasaran tembak kesalahan. Nah, sekarang coba kasihan orang tua, rasakan juga mendidik di kelas, mendidik di rumah. Seperti itulah bandelnya anak-anak kita dalam tanda kutip toh, yang tidak bisa keluar, pergi keluar. Nah, sementara kita selama ini ketika ada sedikit anak-anak bolos, gurunya di mana? Ketika anak-anak konvoi pada saat kelulusan, disalahkan lagi guru. Nah, tapi sekarang ketika konvoi yang lalu waktu penamatan, tidak ada lagi yang menyalahkan guru. Kenapa? Disuruh keluar, tidak boleh keluar, tapi dia keluar. Sekarang yang salah siapa? Ya orang tuanya. Nah, maka di sini pembiasaan yang selama ini menjadi tanggung jawab satuan pendidikan menjadi tanggung jawab secara kolektif. Nah, ini dampaknya tugas kita. Kemudian transformasi. Nah, harusnya pemerintah, Kepsek, guru, orang tua, dan masyarakat mendefinisikan kembali peran dan bentuk satuan pendidikan di masa mendatang. Jadi dia harus siap, lincah, memiliki daya tahan. Makanya seyogyanya ketika rekrutmen guru, tenaga pendidik dari awal itu orang-orang yang memang kredibel. Ya kan seperti itu. Dia harus tahan banting, siap untuk menjalani sebuah perubahan. Jangan asal saja. Nah, ini kan kembali kepada kebijakan dari pemerintah. Next lagi, oke, lanjut. 2 slide lagi sudah cukup. Birza? Ya. Sekarang peran PGRI. Nah, banyak sekali peran PGRI ini. Ingat sekali lagi, bukan tugas PGRI. Tugas untuk ini adalah pemerintah. PGRI tidak digaji oleh pemerintah untuk melakukan peran ini, tetapi terpanggil. Nah, yang digaji itu gurunya, kepala sekolah. Jadi saya sebagai ketua PGRI tidak digaji untuk melakukan transformasi keteraturan baru dalam pendidikan. Saya tidak digaji. Tetapi rasa sebagai moral, sebagai anak bangsa yang turut serta dalam mempercepat pendidikan. Saya digaji selaku sebagai guru, tetapi sebagai PGRI saya tidak pernah digaji untuk itu. Olehnya, bukan tugas dari PGRI, tetapi peran serta PGRI dalam berbangsa dan bermasyarakat untuk menuju keteraturan baru dalam pendidikan, mempercepat transformasi tadi. Jadi PB PGRI dalam hal ini seluruh Indonesia sudah banyak melakukan webinar virtual,
kemudian teacher Olimpik, dan semacam-macam. Dan sekarang ini sudah banyak sekali. Tinggal sekarang teman-teman guru apakah bersedia atau tidak. Nah, tentu kembali lagi kepada oknum-oknum yang bersangkutan. Nah, terakhir, slide terakhir, Mirza. Slide terakhir, nah, peran alumni keluarga besar PI bagaimana? Saya kasih tanda tanya. Ya, ini saya kasih tanda tanya kepada saya punya kanda, senior saya, Bung Roni Kerompot, nanti paling tidak bisa membahasakan kemana kita ini. Peran alumni keluarga besar. Yang jelas saya melihat yang paling banyak berperan yang saya tahu selama ini, adik-adik dari Toli-Toli ini. Yang provinsi belum ada bergerak ini. Kota Palu dan seterusnya, sepanjang pengetahuan saya, belum ada bergerak untuk mempercepat, membahasakan saja bagaimana pandemik ini secara virtual dan seterusnya tidak ada. Atau belum ada. Jadi saya sengaja memberikan tanda tanya supaya menjadi diskusi kita nanti bahwa di mana peran alumni keluarga besar PII. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu masih banyak hal-hal lain yang perlu kita sampaikan bersama, tetapi walaupun 6 orang partisipan, termasuk para teman-teman, itu merupakan hal yang positif. Saya ingat dulu waktu zaman saya masih di Al-Haq, di Suprapto, pada saat kita mondok di masjid, almarhum Rusdi Toana sebagai seorang rektor Unismu, kemudian sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, ketua keluarga besar Perhimpunan PII saat itu memberikan ceramah kepada 5 orang kami anak-anak remaja masjid. Apa yang beliau katakan? Saya tidak melihat kepada banyaknya tepuk tangan, kepada banyaknya orang yang hadir, tetapi saya hanya mau melihat seberapa besar apa yang saya sampaikan hari ini untuk kedepannya. Nah, sehingga saya juga berpikir, saya sudah bilang, ini Mirza ini pasti belum terlalu maksimal ini. Kenapa? Maksudnya dari jumlah peserta, teman-teman, adik-adik, maupun dari kakanda-kakanda yang lain. Untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, namun saya memberikan apresiasi kepada Adinda Mirza dan adik-adik yang ada di Toli-Toli, betapa gigihnya. Nah, jadi wajar kalau mereka katakan tandang ke gelanggang meskipun seorang. Ya benar, ini bukan seorang, meskipun 6 orang. Gitu. Jadi terima kasih kepada Adinda dan Adinda Nurul. Saya persilakan kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syam Zaini. Menarik sekali. Sebenarnya agak curcol juga sedikit. Saya kan juga sebagai pendidik ya di sini di Jakarta, kami juga mengalami hal yang sama ternyata juga baik di Sulawesi Tengah, di Toli-Toli, di Gorontalo, di Malang pun ya pasti banyak sekali adaptasi-adaptasi yang sama-sama kita mulai pelajari gitu. Menarik sekali. Nanti kita akan diskusi kembali. Mungkin kita langsung aja ke pemateri selanjutnya. Kanda Galih Wasis Wicaksono. Siapkah? Oke, bisa Oke. Wow, Kak Mirza mungkin di share screen-nya dimatiin dulu. Kak Mirza bisa dimatiin aja share screen-nya, udah? Oke. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kanda Galih. Nama Galih Wasis Wicaksono Eskom MCS. Lahir di Toli-Toli 23 Februari 1988. Agama Islam, alamat Jalan Dahlia, Pavilion 12 Malang, Jawa Timur. Riwayat pendidikan SDN 13 Toli-Toli, SMPN 1 Toli-Toli, SMA 1 Toli-Toli, S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Informatika, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komputer. Baik, selanjutnya sudah ada materi yang diperlihatkan di share screen. Kepada Kanda Galih, kami persilakan. Terima kasih. Pak Nurul ya, salam kenal. Saya lihat di nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada para panelis, terutama sohib saya, Saudara Mirza Bahtiar, yang tidak lelah-lelahnya mengadakan acara webinar yang
terus menginspirasi banyak pihak, dan menurut saya ini positif, perlu kita lakukan ya, karena dengan seperti ini maka kita bisa saling bertukar informasi dan seterusnya. Pertama, perkenalkan, saya Gali Wasudiksono. Saat ini saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang di Prodi Informatika, dan sesuai dengan topik pada malam hari ini, sebenarnya saya mau fokus pada bidang saya di Information Technology. Salah satunya adalah di e-learning. Tadi sudah disinggung banyak hal tentang pembelajaran jarak jauh. Saya rasa secara teknis maupun non-teknis banyak hal yang perlu kita diskusikan, tetapi saya ambil salah satu poin saja, misalnya bagaimana e-learning itu kemudian menjadi backbone dari aktivitas pembelajaran kita hari ini. Ada 4 topik umum sebenarnya yang akan kita diskusikan atau yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan online learning. Yang kedua, saya sebenarnya ingin mendorong teman-teman supaya bisa memanfaatkan salah satu fitur dari Google, yaitu Google Apps for Education. Kemudian bagaimana pemanfaatan Edmodo sebagai social learning dan Google Classroom sebagai simple classroom. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Jadi sebenarnya online learning ini bukan hal yang baru di pembelajaran abad 21 ya, karena di pembelajaran abad 21 saat ini tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, kebetulan ada event ini kalau saya menyebut ya. Kita sedang dilanda oleh pandemi sehingga mau tidak mau kita kemudian terdorong untuk memanfaatkan online learning sebagai media pembelajaran yang akan kita gunakan ya selama pandemi. Nah, sebelumnya sebenarnya sudah sangat masif dilaksanakan ya di dalam pembelajaran online itu, yaitu namanya Massive Open Online Course. Jadi MOOC ini adalah kelas-kelas online yang tersedia, baik yang gratis maupun yang berbayar, yang kemudian bisa memperkaya khasanah keilmuan siswa atau mahasiswa. Jadi gambaran saat ini ketika pandemi, siswa itu memang benar-benar didorong untuk belajar dengan berbagai resources yang ada, dan bisa jadi kemudian resources yang dipelajari itu lebih kaya dibandingkan apa yang disajikan oleh guru atau dosen. Sehingga ini menjadi tantangan bagi guru atau bagi dosen saat ini, perannya sebagai katalisator dan juga fungsi dan perannya sebagai untuk melakukan kalibrasi keilmuan, begitu ya, bukan lagi sebagai sumber keilmuan. Nah, yang menarik adalah ini saya menyebut bahwa ada piramida masalah dalam online learning. Yang paling mengakar adalah pedagogi. Jadi kita mungkin terbiasa ketika diajarkan di kuliah atau di pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola kelas secara luring atau secara offline. Nah, pada saat kelas tersebut kemudian dikonversi menjadi daring atau online, maka kita gagap. Ya. Yang terjadi apa? Ketika pedagogi itu gagap diterapkan, maka yang terjadi adalah teacher center learning, di mana yang dominan adalah ceramah online. Jadi siswa kita dipaksa untuk bisa mendengarkan kita berceramah secara online melalui Zoom atau Google Meet atau yang lain-lain gitu ya. Sedangkan siswa itu sendiri kemudian juga terbebani karena dia mungkin dengan kondisi di rumah tidak siap dengan kondisi atau dengan model pembelajaran seperti itu. Yang kedua, guru juga gagap dalam mempersiapkan teaching materials atau bahan ajar. Jadi minimnya bahan ajar memaksa guru untuk memberikan penugasan-penugasan saja. Jadi kelas online itu seolah-olah menjadi tugas online. Gitu ya. Yang paling atas baru teknologi. Teknologi menjadi masalah yang juga cukup serius ketika yang pertama tidak ditunjang dengan infrastruktur, yang kedua tidak pernah dilakukan pelatihan pemanfaatan teknologi. Nah, maka dari itu saya coba melakukan beberapa penelitian-penelitian bagaimana
meminimalisir atau bahkan bisa kita mengkombinasikan berbagai permasalahan tadi dengan pola interaksi di dalam kelas online. Jadi misalkan kita bisa memanfaatkan yang saya sebut dengan polysynchronous learning. Polysynchronous learning ini adalah gabungan antara asinkronus dengan sinkronus. Jadi asinkronus itu berarti siswa melakukan pembelajaran secara tidak langsung ketika guru sudah menyiapkan konten, menyiapkan materi, kemudian sudah membentuk pola pembelajaran. Kemudian yang sinkronus adalah yang real time, misalnya melalui ceramah atau tatap muka dan lain sebagainya ketika kondisinya sudah normal. Nah, ini kira-kira pola yang bisa kita kuatkan sehingga student center learning benar-benar bisa diimplementasikan dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, terkait dengan konten tadi, jadi bagaimana supaya teaching materials yang minim tadi itu bisa lebih diperkaya, maka kita bisa memanfaatkan banyak tools sebenarnya. Jadi misalnya di presentation tools itu kita bisa selain menggunakan PowerPoint ya, bisa menggunakan Prezi, kemudian Canva, atau kita bikin infografis sekarang yang sedang marak ya. Jadi semua materi tadi kita rangkum dalam sebuah infografis melalui tools yang namanya PictoChart. Kemudian kita juga bisa bikin offline video ini untuk menggantikan real-time ceramah yang tentunya memakan bandwidth. Jadi kalau kita ceramah di Zoom 40 menit saja, gitu ya, itu bisa habis sekitar 2 giga. Gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan menggunakan video yang kita rekam sebelumnya, dan tentunya ini lebih kaya ya kontennya. Streaming video tidak usah saya bahas karena sekarang sudah marak digunakan. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan berbagai cloud service atau cloud storage untuk menyimpan berbagai materi yang kita miliki. Terakhir, kita bisa memperkaya juga dengan menggunakan augmented reality. Augmented reality itu kita memanfaatkan kamera untuk bisa menampilkan hasil kamera untuk bisa merekam dan menampilkan objek 3D di dalam buku atau di dalam objek yang kita foto tadi. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa membuat virtual reality. Virtual reality itu yang kacamata yang biasanya digunakan dalam permainan-permainan anak-anak itu bisa kita gunakan untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan atau teaching materials yang kita perkaya. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa Google itu menyediakan namanya Google Apps for Education. Jadi aplikasi-aplikasi Google yang dikhususkan untuk edukasi, sifatnya ini gratis, bisa dikelola oleh setiap sekolah atau mungkin perguruan tinggi dengan berbagai keuntungan. Jadi salah satunya di kampus kami ini menggunakan Google Apps ini, sehingga contohnya Google Meet yang digunakan untuk virtual meeting itu bisa unlimited dan usernya bisa lebih dari 250 orang. Jadi kalau Zoom tadi kita terbatas 40 menit dengan user yang dibatasi juga, maka dengan Google Apps for Education yang digunakan di kampus atau di sekolah, maka jumlah pesertanya unlimited. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan berbagai tools di situ. Jadi misalnya ada Google Classroom, ada Google Docs, Google Drive, dan lain sebagainya. Ini bisa kita kolaborasikan untuk memperkaya tools yang digunakan oleh guru maupun oleh siswa tadi. Nah, ini contoh yang terkait dengan aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Ada Google Classroom, ada Google Form untuk survei, Google Docs untuk kolaborasi penulisan menggantikan Office, ya, Word, kemudian Slide, kemudian Spreadsheet. Kemudian ada Google Drive, ada Google Drive untuk penyimpanan materi, kemudian Google Calendar, kemudian Google Hangout, dan Google Site untuk menggantikan fungsi site di dalam membuat site, ya, kita membuat website seperti itu. Kemudian ini fitur tambahan yang lain, ada YouTube, ada Google Plus, Play Store, dan Google Scholar. Jadi ini semua terdapat dalam Google Apps for Education yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk memperkaya teaching materials tadi. Kemudian saya rasa ini juga sudah digunakan, ya, jadi mungkin teman-teman
sudah familiar dengan Edmodo, salah satu platform pembelajaran yang berbasis pada social learning kalau saya menyebut. Jadi social learning yang memang sangat cocok digunakan untuk pembelajaran K12 ya. K12 itu kalau di luar negeri dari dasar sampai ke pendidikan menengah atas. Kemudian Edmodo juga dilengkapi dengan mobile learning yang sangat bermanfaat. Tadi disinggung tentang bagaimana memperkaya pola belajar ya. Jadi kita bisa manfaatkan misalnya kuis, kemudian polling, kemudian assignment, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur untuk mendukung proses pembelajaran yang student center. Misalnya kita mendorong agar guru-guru bisa menerapkan problem based learning atau project based learning atau inquiry atau cooperative learning dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada pada e-learning, misalnya Edmodo tadi ya. Jadi kita bisa petakan itu fitur diskusinya misalnya digunakan untuk proses diskusi. Tentunya berbeda jenjang, berbeda fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang berikutnya adalah Google Classroom. Jadi Google Classroom ini bagian dari Google Apps tadi yang fungsinya juga sama untuk learning management system atau kita sering mengenal dengan istilah e-learning, di mana Google Classroom ini juga termasuk yang cukup ringan untuk digunakan dan kita bisa mengkolaborasikannya dengan berbagai aplikasi yang juga disediakan dalam Google Apps for Education. Misalnya kita bisa gabungkan dengan Google Drive, Google Site, Google Docs, Google Calendar, dan masih banyak lain termasuk Google Meet. Dan fitur-fitur yang digunakan juga cukup banyak ya. Jadi kita bisa memanfaatkan misalnya kuis di situ, kemudian juga fitur diskusi, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur penugasan, dan lain sebagainya. Dan yang menarik juga Google Classroom ini menyediakan versi mobile yang bisa kita akses melalui handphone kita masing-masing. Nah, ini mungkin nanti bisa dicek di slide saya karena waktu kita juga terbatas. Saya sudah share slide saya di chat. Jadi bagaimana keuntungan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan Edmodo dan Google Classroom tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari pembelajaran yang kita lakukan. Tantangan e-learning secara umum ya, mohon maaf saya masih ada capture-nya di UMM. Pertama, dukungan infrastruktur, tidak semua daerah pasti ya disupport oleh infrastruktur. Kemudian yang kedua, ketersediaan kontennya ada atau tidak. Kemudian penggunanya terlatih. Kemudian perawatan sistem dan SDM serta resources yang memadai untuk bisa memanfaatkan e-learning tadi. Kurang lebih itu, mari kita konsisten terus menggunakan e-learning dalam apalagi di masa pandemi ini sehingga proses belajar mengajar yang efektif menggunakan perangkat e-learning bisa kita dapatkan. Saya rasa itu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Galih sudah sharing materinya. Ini begitu banyak insight buat kita. Mungkin rata-rata juga pada ngajar gitu. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi tadi dan mungkin metode augmented reality dan virtual reality tadi yang bisa kita terapkan di kelas-kelas nantinya. Baik, saya rasa 3 pemateri sudah memaparkan semua materinya sebelum nanti closing statement oleh Pak Tony Korompot yang juga sekarang kayaknya lagi lagi terputus. Nah ini ada peringatan dari Zoom-nya. 1 menit lagi akan terputus, tetapi sebelum terputus mungkin saya memberikan sebuah pertanyaan dari saya dulu nih. Kalau misalkan yang lain mau diskusi dan saling bertanya antar pemateri atau dari Kak Mirza sendiri silahkan. Cuman yang ingin saya tanyakan mungkin